Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana bisawmi litaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, Imam Besar Masjid Darul Aman, orang tua-tua kita, bapak dan ibu alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat, kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama dan besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul kepada kita setiap kita hadir di dalam rumah Allah, duduk di dalam majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum itu di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Di situ disampaikan, dibacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Berkumpul di rumah Allah, dibacakan ayat, dijelaskan isi. Apa yang dijanjikan Rasul kepada kita? Illa nazalat alaihimus sakinah. Satu, turun ketenangan di hati mereka. Jadi obat risau, obat galau, sumber ketenangan, duduk dalam majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Saat ini Bapak Ibu dipandang, ditengok oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa haffatsumul malaikah. Tempat mereka itu, kata Rasul, dipenuhi oleh para malaikat. Jadi sewaktu-waktu ada pengajian atau majelis ilmu yang sedikit peserta pendengarnya, penitia tidak perlu risau. Kenapa demikian? Ada makhluk yang mulia ikut mendengarkan kajian. Para malaikat. Ini Bapak Ibu sesuai dengan keyakinan awak orang beriman, penuh dengan para malaikat. Cuman memang kalau ditengok ke kiri, ke depan, ke belakang, tak nampak malaikat. Malaikat itu makhluk gaib. Orang beriman percaya dengan yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Percaya dengan yang gaib. Tak nampak. Kalau sempat ditampakkan seperti awak tak dapat tempat ni Pak. Penuh dengan para malaikat. Beda Rasul dengan sahabat. Rasul itu ditampakkan malaikat kepadanya, sehingga tak kala menguburkan seorang sahabat yang sangat soleh yang bernama Abdurrahman, berumur 16 tahun, keluar dari pulau kuburan. Rasul berginjit, mengangkat tumitnya tinggi-tinggi seakan takut terpijak sesuatu, dan beliau agak payah. Bentuk itu Pak Ustaz, kiro-kiro, saya tidak menyaksikan. Tentu sahabat heran, tidak ada sesuatu di depan Rasul, Rasul kok seperti payah keluar. Lalu sahabat bertanya, kenapa Rasul seperti itu? Rasul menjawab, ribuan para malaikat ikut mengantarkan jenazah saudara kita ini. Umur baru 16 tahun. Menyesal karena pernah melakukan satu dosa yang tak sengaja, yaitu menengok orang mandi. Tidak sengajanya Pak. Dia lewat, maklumlah kamar mandi zaman dahulu kan pelepah-pelepah kurma.
Tentu awak melinteh nampak, bukan sengaja ditengok terlinteh. Merasa berdosa, malu berjumpa dengan Rasulullah. Jatuh sakit, menghindarkan diri ke sebuah bukit. 40 hari, akhirnya berpulang ke rahmatullah. Ribuan malaikat ikut mengantarkannya. Itu tak tengok awak, ditengok. Nah, itulah beda-beda tipisnya, Pak. Ini tidak nampak malaikat, tapi awak digerakkan oleh keyakinan penuh dengan malaikat. Wa zakarahumullah fiman indah, nama bapak ibu yang hadir ni sedang disebut-sebut oleh Allah. Memangnya awak ni siapa? Sampai Allah menyebut nama awak, syaratnya bertamu di rumah Allah. Bicarakan kalamullah, duduk elok-elok, mengantuk-ngantuk sedikit, harap dimaafkan. Ustadz ini menyebut mengantuk itu karena dia sedang bicara. Kalau sedang duduk, mengantuk juga saya nyoba. Iya. 5 menit menjelang khotib naik mimbar, saya berjuang mati-matian supaya jangan mengantuk. Apalagi jemaah. Jadi mau saja Bapak Ibu hadir dalam majelis ilmu itu sudah luar biasa. Soal mengantuk tidak mengantuk itu kan kondisi awak. Bertahan. Nah, ini penuh dengan balai malaikat. Wa zakarahumullah fiman indah, nama bapak ibu yang hadir sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara malaikat. Sebelum kita masuk kajian kita tarhib Ramadan, karena itu yang dipesankan oleh panitia, judulnya pagi ini besok Ustadz tarhib Ramadan. Saya tetap menyampaikan kebiasaan saya yang kadang agak membosankan jamaah, tapi biarlah. Berlayar kapal di Sungai Pinang, singgah sebentar di Batang Lubuk, apal kaji ko dek diulang, pasanyo jalan dek ditompuh. Agak bosan-bosan sikit, biarlah. Subuh tanda awak orang beriman. Kata Buya Hamka, kalau nak menengok orang Islam tak payah, tengok solat hari raya. Bejibun manusia masuk ke dalam parit, Pak. Saking banyaknya. Tapi kalau nak menengok orang beriman, kalau menengok orang Islam, tengok solat hari raya. Kalau nak menengok orang beriman, tengok solat subuh. Bahkan subuh ini kan menghilangkan sifat munafik di hati awak. Usahakan meninggalkan solat subuh. Malas saja awak sikit solat subuh sudah ada bibit munafik. Dalilnya, laisa solata asqala alal munafikina minal fajri wal isya'i. Tidak ada solat yang lebih berat, kata Rasul, yang dirasakan oleh orang yang berbakat menjadi orang munafik. Sementara munafik ini kan konsekuensinya neraka. Al munafik, innal munafikina fi darkil asfal minan nar. Letaknya di kerak neraka. Ciri khasnya malas solat isya, malas solat subuh. Laisa solata asqala alal munafikina minal fajri wal isya'i. Tak ada solat yang lebih berat yang dirasa oleh orang berbakat jadi orang munafik kecuali 2 solat. Solat subuh dan solat isya. Kalau begitu harus dilawan. Berangkat. Bapak Ibu, solat subuh ini tak sama dengan solat lain. Man sholla isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Ikut solat isya berjamaah, pahalanya seakan-akan solat separuh malam. Padahal 4 rakaat, pahalanya separuh malam. Subuh 2 rakaat. Wa man sholla subha fi jama'atin. Ikut subuh berjamaah, faka'annama sholla laila kullahu. Hitungan pahala Bapak Ibu seperti berdiri sepanjang malam. Malam tadi kan ada awak berbaring, ada awak duduk, ada awak makan, nonton TV, main HP, istirahat, ngomong dengan kawan. Dihitung seperti duduk berdiri di atas sajadah 12 jam full. Tidak kan sanggup Pak. Orang kerja saja 8 jam. Orang mukmin solat dia 2 rakaat subuh di masjid seperti berdiri sepanjang malam. Makanya Rasul mengatakan, kalau tahulah mereka keutamaan dari solat subuh itu,
Merangkak pun mereka mendatanginya. Kalau tahu, sayangnya banyak yang tidak tahu. Sebab subuh ini sekali lagi satu-satunya solat yang tak boleh dijamak subuh. Jadi kalau ada kawan awak tak solat subuh dengan alasan sudah dijamaknya dengan isya, tak boleh. Apa pada solat subuh? Awak jamak tadi Isya, Ustaz. Tak boleh. Kalau dijamak saja tidak boleh, apalagi dikosor. Jamak artinya dikumpulkan. Kosor artinya disingkatkan. 4 solat isya menjadi 2. Zuhur, isya, zuhur 4 menjadi 2. Itu dikosor. Sekarang subuh cuma 2. Bapak ibu kosor. Itu apa yang tinggal? Ya subuh ini luar biasa. Terakhir, man sholla subha fahuwa zimatillah. Kurang apa lagi? Solat subuh berjamaah, hidupnya dalam jaminan Allah. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Ikut solat subuh berdingin-dingin ini akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan itulah yang awak dapat. Tarhib berasal dari kata rohaba, yang artinya menyambut dengan gembira, melapangkan hati, menenangkan pikiran, membekali diri. Tarhib Ramadan. Kaum muslimin, di dalam agama kita yang mulia ini, amalan yang kita kerjakan dipengaruhi oleh 3 perkara. Yang pertama, cara kita melakukannya. Yang kedua, tempat kita mengerjakannya. Dan yang ketiga, waktu kita melaksanakannya. Maka supaya afdal tidaknya sebuah ibadah yang awak lakukan, baik wajib atau sunat sendirian atau berjamaah, pertimbangannya 3 inilah. Yang pertama, tengoklah caranya. Makanya 2 orang yang melaksanakan ibadah yang sama karena caranya berbeda, bedalah hasilnya. Yang satu solat, yang nomor 2 ni solat. Sama-sama solat, hasil beda. Kenapa beda? Karena cara beda. Yang satu dia elok-elok. Kalau berdirinya semangat. Cara berdirinya saja sudah dibedakan Allah pahala. Orang yang berdiri elok itu, itulah dia cara solat yang benar. Kata Rasul, iza kumta fi solatika fasola solatal muwadda. Bila engkau, ini baru berdirinya, berdiri solat, jadikan berdirimu itu seakan berdiri terakhirmu di hadapan Tuhan. Jangan-jangan subuh besok tak bisa lagi ikut berbaris di sini. Betul tak, Pak? Tak bisa lagi bilang amin di saat orang ikut bilang amin. Awak tak ada lagi. Nah, elok-elok. Bentuk itu Pak Ustaz, kiro-kiro. Itu baru berdiri, beda pahala. Yang satu berdiri, matonya 5 watt. Angkat tangan bentuk orang sakit 3 bulan. Allah. Nah, kata Rasul, salah satu sifat orang munafik apa? Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau berdiri solat, dia berdiri dengan malas. Allah. Kadang muak malaikat menengok awak. Kaum muslimin yang berbahagia. Nah, blank ini. Sampai di mana kajinya tadi? Sampai mana tadi kau, Pak? Ayo solat. Bapak ibu yang berbahagia, solat. Astagfirullah. Apa, Bu? Iya, itu sifat orang munafik, berdiri dengan malas. Judul awak kan Tarhib Ramadan tadi, Pak, ya.
Saya ini sebenarnya subuh ini tidak bisa hadir. Sebenarnya. Karena saya baru pulang dari selat panjang. Menempuh Lawik 2 kali. Bukan 2 kali pergi pulang, enggak. Dari selat panjang, pergi puluh ke pulau dan lain. Kemarin langsung ke Lubuk Sakat. Malam itu sampai di situ. Malam tadi hampir tidak bisa ceramah. Poniang di rumah orang. Lah sibuk lu orang mau beambo. Diumumkan di masjid dan saya dengar dari rumah penitia. Ustadz awak sedang poniang kini di rumah. Bapak caronya. Orang penuh sampai keluar. Tapi alhamdulillah atas kuasa Allah bisa yo ceramah malam tadi. Subuh ini bertungkek-tungkek tempurung datang yo kemari. Karena ini kan terakhir. Karena mendengar penutupan untuk saya nih, saya khawatir ada kado. Jadi beko itu saja yang saya khawatirkan sebenarnya. Jadi takut saya beko tidak jadi dikasihkan gitu kata Bapak. Kalau tidak ada kini besok pun boleh, tidak masalah. Sehingga mengingat-ingatkan bagian lupa Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang berbahagia. Rohaba artinya menyambut, menyenangkan, melapangkan. Sebentar lagi Ramadan akan datang. Ramadan ini ibarat tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah muliakan tamu. Ibadah awak tadi satu pengaruhi oleh waktu. Jadi elok cara apa? Istighfar awak nanti berapa orang awak istighfar tadi? Saya bukan mengatakan ceramah istighfar saya sudah benar, enggak. Cuman istighfar yang benarlah kata Ali yang menyebabkan gugurnya dosa. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dengar tadi istighfar Pak Imam awak dari hati yang paling dalam. Saya tidak memuji beliau. Astaghfirullah. Sebab ada orang istighfar Pak, caranya salah sehingga tak dapat manfaat. Sambil menguap. Kalau kamu menguap dulu. Iko ndak sesambilan. Kata malaikat iku khusus apa nasurang kok saya dicatat muak kamu nengoknya. Cara mempengaruhi. Subhanallah, subhanallah. Tak sama dengan orang yang memotong duanya. Apa kata malaikat? Yang kedua yang mempengaruhi amal adalah tengok tempat. Orang yang saat ini sholat subuh banyak. Cuman ada yang di masjid tempatnya, ada yang di rumah. Banyak. Hampir seluruh orang beriman sholat subuh. Kenapa beda hasil? Tempat beda. Walaupun sama cara. Sama khusyuk. Ditengok di radar dari langit ini sama-sama elok tertib teratur. Bedanya si A di masjid, si B di rumah. Maka beda lagi hasilnya. Tempat mempengaruhi hasil. Makanya Bapak Ibu umroh di Mekah, haji itu tak boleh di tempat lain. Wajib di kota Mekah. Kenapa? Karena disitulah tempat yang ditentukan. Sholat 5 waktu sebenarnya di masjid, walaupun awak banyak menawar di rumah. Umroh harus di Mekah. Karena di situ nanti ada tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Sementara Bapak Ibu pergi umpamanya ke Jakarta. Tawafnya mengelilingi Monas 7 kali. Tidak diterima. Sa'i itu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sementara apa pergi ke Bukit Tinggi. Dari Bukit Marapi ke Bukit Singgalang. Tidak akan diterima. Orang yang haji wajib wukuf di Padang Arafah. Wajib wukuf. Tidak ada haji tanpa wukuf. Sekalipun diimpus. Sementara Bapak Ibu wukufnya di Padang Panjang. Tidak bisa. Walaupun sama-sama Padang. Tempat mempengaruhi. Dan yang ketiga yang terakhir. Ini yang awak maksud. Yaitu tengoklah waktu. Sama solatnya. Si A solat di awal waktu. Si B solat di akhir waktu. Beda hasilnya. Di dalam agama kita yang mulia, waktu mempengaruhi hasil amal.
Contohnya orang yang sholat 5 waktu di awal waktu, di akhir waktu beda. Ya Rasulullah, ayul amalu ahabu ilallah. Apa amal yang paling disukai oleh Allah? Bukankah Rasul mengaitkan dengan waktu? As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Berdoa elok, dikabulkan Allah, tapi tertulis di situ. Kadang ada tayangan di situ, Pak. La yaruddu doa bainal azani wal iqamah. Hadis sahih riwayat Muslim. Allah tidak menolak doa seorang hambanya yang ia panjatkan sesudah azan sebelum qomat. Jadi elok awak berdoa sesudah orang azan itu sebelum qomat. Awak salat sunat, qabliyah. Sudah lama duduk mendoa awak. Sampai orang qomat, elok itu. Karena waktunya mempengaruhi. Nah, bicara tentang waktu inilah. Di dalam sehari semalam ada waktu yang utama sepertiga malam yang akhir. Di dalam seminggu ada hari yang utama, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, Hijjul Fuqara wa Idul Masakin. Hari Jumat. Di dalam setahun, ini sebentar lagi, langkahnya sedang dalam perjalanan, aromanya sudah terdengar. Itulah dia sang Ramadan yang disebut digelar dengan Sayyidus Suhur, penghulu daripada segala bulan. Kedatangannya dirindukan Rasul dan para sahabat. Kepergiannya diratapi, ditangisi, bagaikan seorang kekasih. Kenapa? Tahun besok belum tentu berjumpa. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, sekarang Ramadan tengah berada di perjalanan. Oleh sebab itu ibarat tamu harus tahu siapa beliau. Pertama, tamu ini satu-satunya namanya tercantum dalam Al-Quran cuma Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sementara bicara tentang nama, baik nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan, nama tempat, nama kejadian peristiwa, tercantum di dalam Al-Quran. Kalau awak temukan ada nama itu, maka seluruh nama-nama itu luar biasa keutamaannya. Umpamanya awak temukan nama Nabi, singkat semua Nabi itu, Pak. Tidak ada yang panjang-panjang. Tandanya Allah tak mau memberatkan hamba. Nama para kekasihnya tidak ada yang panjang, sebab tidak akan dipakai, Pak. Sepanjang apapun nama bapak ibu, tidak akan dipakai semua. Awak aja suka menyingkat nama. Sulaiman dipanggil Silai. Sulaimannya pun tidak dipakainya deh. Zulkifli dipanggil Siswa. Kan tidak dipakai. Apalagi yang 2-3 kata. Putri harum mewangi sepanjang pagi dan sore hari. Ibu pakai semua nama anak itu. Putri harum mewangi sepanjang pagi dan sore hari. Nah, paling panggilannya I. Suhurup cumannya, Pak. Tidak ada yang panjang. Adam ada dalam Al-Quran. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Ya'qub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. 25 ada dalam Quran. Pendek namanya, mereka para rasul utusan Allah. Nama hewan, kalau kumpulkan seluruh nama hewan yang ada di alam jagat raya, tidak akan muat Al-Quran ini, Pak. Hanya beberapa saja yang disebut, 3 diantaranya sering awak sebut, Pak. Ungkapan kebencian. Orang kalau sudah benci terhadap sesuatu, berakhir dengan 3 kata hewan. Mohon maaf ayah dan bunda bapak ibu. Yang pertama sering orang bertengkar menyebut mohon maaf. Baru Allah. Ya enggak, Pak? Bapak ibu kalau ingin berjumpa dengan orang yang disebut baru, pergilah berjalan ke Sumbar. Di sepanjang jalan supir sedih mengutuk-ngutuk. Baru. Ya enggak, Pak? Dipotongnya awak dari sebelah kiri, itu supir tak akan menyebut itu. Baru. Awak tengok, enggak ada baru. Yang ada mobil lewat sebelah kiri. Yang kedua, mohon maaf. Orang kalau bertengkar, ikonnya disebut. Ada nama dalam Quran.
Buruk ada. Kunu kiradatan khasiina. Jadilah engkau seperti monyet. Monyet ada. Anjing ada dalam Al-Quran. Orang tersebut kata Allah dalam Al-Quran diingatkan, tidak diingatkan, dia tetap seperti itu. Lidahnya terjulur seperti anjing. Anjing berjalan, lidah terjulur, berhenti, lidah terjulur, berdiri, lidah terjulur. Anjing. Yang ketiga, mohon maaf, dalam Al-Quran ada namanya babi. Orang kalau lah puncak bencinya babi. Babinya kau. Babinya kau. Ada dalam Al-Quran. Tumbuh-tumbuhan tak semuanya dalam Al-Quran. Nah, Ramadan, syahrul Ramadan disebut namanya dalam Al-Quran menunjukkan keutamaan. Satu. Yang kedua, pada bulan Ramadan inilah dipilih oleh Allah tempat turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Untuk pertama kalinya dipilihlah waktunya di bulan Ramadan. Bukan berarti di bulan lain tidak turun Al-Quran, turun pertama kalinya. Yang nama pertama ini kan menunjukkan kehormatan. Peletakan batu pertama oleh RT, jarang tuh Pak. Langka, jangan tersinggung RT ya Pak. Jarang, langka rasanya. Tapi peletakan batu pertama oleh gubernur umpama, itu ada. Peletakan batu pertama oleh wali kota ada, menunjukkan kehormatan. Nah, sekarang turun Al-Quran untuk pertama kalinya Ramadan. Yang ketiga, pada bulan Ramadan ini turunnya malam penuh keberkahan. Tak ada di bulan lain dan tidak usah awak sibuk mencari. Lailatul Qadar itu hanya di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran ini pertama kali di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada bulan Qadar, pada malam Qadar, malam Ramadan. Malam penuh keberkahan. Terutama 10 malam yang akhir. Awak disuruh mencari keberkahan itu. Cuman kadang penyakit awak itulah. Makin akhir, makin malih. Rajinnya di awal. Memang ibarat karyawan rajin di awalnya Pak. Kalau karyawan baru kan biasanya selalu rajin. Sama dengan jamaah, rajin. Penuh. 10 hari kedua tinggal separuh. 10 hari ketiga tinggallah panitia dan penduduk asli. Pendatanglah pada pulang. Nya datang orang datang awak, pulang orang pulang awak. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan turunnya Al-Quran ada malam penuh keberkahan. Menurut Al-Quran. Menurut hadis, keutamaan Ramadan, iza ja'a Ramadana futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa huliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidat sayatin, dibelenggu setan-setan. Tempat besok di akhirat cuma 2. Kalau awak tak ada dalam surga, tengoklah dalam neraka. Karena tempat cuma 2. Pak Ustadz, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Apa hubungannya? Ternyata Bapak Ibu, itulah hebatnya hadis Rasul. Dibuka pintu surga, dibuka pintu kebaikan. Ditutup pintu neraka, dibatasi kejahatan, dirantai kejahatan. Kenapa demikian? Yang mempengaruhi buka tutupnya surga neraka ini syaitan. Setan itu berasal dari kata satona. Terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Sifatnya menjauhkan seseorang dari kebaikan dan kebenaran. Begitu datang Ramadan, dirantai. Makanya di bulan Ramadan kalau di kampung awak tak takut-takut. Kenapa? Setan sedang dirantai. Tidak ada takut orang keluar rumah di bulan Ramadan. Setan sedang dirantai. Dan jangan lupa, 10 bulan, 11 bulan awak diikuti oleh setan. Kini Pak Ustadz diikuti. Kini kok sedang duduk ini diikuti awak oleh setan. Berwudu awak tadi di situ, setan wahan mengikuti. Solat awak, setan hanzab mengikuti. Di rumah pun dah ada setan, Pak. Makanya Rasul mengatakan, rumah kalian tu bacakan surat Al-Baqarah.
Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan lari dari rumah itu, kata Rasul, selama 3 hari. Di rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran, setan nginap di rumah itu. Maka jangan heran kalau ada rumah suasananya mengerikan. Suami mengatakan kepada bininya, kau tengok kok bentuk setan. Ini kan adalah penuh dengan setan. Kata bininya, abang bentuk setan juga gitu. Jadi supaya setan lari, baca Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Di wasufidat sayatin, dibelenggu setan-setan. Ini penafsirannya ada 2 menurut muhadis. Pertama, betul-betul dirantai. Yang kedua, orang yang mendirikan Ramadan lah yang merantai setannya. Bapak Ibu, kalau begitulah keutamaan tamu yang bakalan datang ke rumah kita, apa yang harus awak persiapkan? Yang pertama adalah menjaga hubungan sesama manusia. Sebab sebulan yang akan datang awak akan berhubungan langsung dengan Allah. Full 24 jam sehari semalam. Tidak ada bulan yang seperti itu. Kepada Allah. Cobalah rasakan suasana Ramadan dengan suasana di bulan lain. Iya enggak? Pastilah beda. Maka sebelum memasuki itu, perbaiki hubungan sesama manusia. Hablum minan nas, hablum minallah akan elok, tapi mulai dengan Isra di bawah. Hablum minan nas. Awak disuruh menjaga hubungan silaturahmi. Silaturahmi, sila, sola, yasulu, artinya menghubungkan. Mengaitkan yang putus, menghubungkan yang putus ibarat tali, kembali terhubung. Itu silaturahmi, menghubungkan yang putus. Yang kedua, menjernihkan yang beku, yang menjernihkan yang keruh. Yang ketiga, mencairkan yang beku. Selama ini hati awak membeku. Aku pokoknya Pak Ustadz kalau si anu tidak bisa. Tak termaafkan. Pokoknya 7 turunan membeku. Silaturahmi fungsinya mencairkan yang beku. Yang keempat, silaturahmi itu isinya mengurai yang kusut. Ibarat benang kusut, diurai satu persatu lewat silaturahmi. Sebab orang yang tak mau memperbaiki silaturahmi ini, Rasul mengancam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasul. Siapa mereka? Qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahim tersebut. Cara silaturahmi, Rasul ajarkan, kunjungi, salami. Kata Rasul, tidak turun keberkahan ke sebuah lingkungan tempat kalau di situ ada orang memutuskan silaturahmi. Ada seseorang mendengarkan ceramah Rasul, pulang dia tergesa-gesa, lalu kembali ke hadapan Rasul. Rasul bertanya, dari mana? Mendengarkan ini ya Rasul, saya ingat bibi saya. Saya tak bertegur sapa dengannya. Lalu saya mendatangi dan meminta maaf. Kata Rasul, tidak turun rahmat kalau di situ ada orang yang memutuskan silaturahmi. Silaturahmi, kunjungi, salami. Itu makanya orang membuat marhabannya Ramadan. Mendatangi orang lain ke rumah tidak sempat. Lalu dibuatlah acara di kampung-kampung. Memang Rasul tidak membuat. Ini adalah tradisi yang isinya elok. Datang orang ke rumah awak, selesai kasih makan, kamu salam ya Bapak. Berdiri awak di pintu. Mamin muslimaini yaltaqiyani wa yatasofahani illa wirolahuma qabla ayyaftariko. Itulah yang dicari orang. Tidaklah 2 muslim itu berjumpa lalu mereka bersalaman, saling memaafkan, menyambut. Jadi sebenarnya bersalaman ini bukan hari raya sebenarnya. Elok sebelum Ramadan. Awak akan memasuki bulan baik, hari baik, Pak. Tidaklah 2 orang muslim bersalaman, kata Rasul, kecuali pasti gugur dosa keduanya sebelum mereka memisahkan tangannya itu. Makanya bersalam elok-elok, sesuaikan cara yang dicarakan Rasul.
Bersalam itu Bapak Ibu sebagaimana yang disebut Ibnu Mas'ud, Rasul kalau bersalam, perut bagian dalam tangannya menempel. Sebab ada orang bersalam ujung jarinya Pak. Ada pula yang bersalam lunak tangannya untuk bersalam dengan nantu. Ada juga yang bersalam kuat, cuman matanya tak kepada yang disalam. Kontak hidung, entah ke mulut masuk. Rasul, tengok, tarik ujung bibir ke samping. Dan tidak cepat melepaskan. Rasulullah itu kalau bertegur dengan orang, beliau duluan. Kalau bersalaman, beliau tidak akan melepaskan tangan sebelum orang itu melepaskan duluan bersalaman. Jadi yang pertama yang harus dijaga masuknya Ramadan, jaga hubungan sesama manusia, silaturahmi. Yang ingin dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, dicintai keluarga, didekatkan ke surga, dijauhkan dari neraka, hubungan silaturahmi. Satu. Yang kedua, apa cara kita menyambut Ramadan? Kuasai ilmu tentang bulan Ramadan. Tahu awak siapa Ramadan, bagaimana cara anakmu melayaninya. Harus tahu syarat sah Ramadan. Yang pertama harus Islam. Makanya orang tidak Islam tidak wajib puasa. Jadi kalau ada tetangga awak, dia mengaku Islam tapi tidak puasa, itu besar kemungkinan tidak Islamnya dong. Yang ngaku saja Islam. Islamnya Pak Ustadz, aku pernah nengok ke TV-nya agama Islam. Syarat kedua mungkin tak dipenuhinya. Syarat puasa itu baru Allah mau menerimanya kalau dia balik. Ya sudah balik. Mungkin dia masih anak-anak, wajar tidak puasa. Tak mungkin ledo Pak Ustadz lah bajanggutnya. Mungkin juga anak-anak. Mungkin masuk nomor 3 dia. Kita harus berbaik sangka. Mungkin dia Islam, mungkin dia belum balik. Lah balik Pak Ustaz. Yang ketiga, syarat untuk puasa itu berakal sehat. Mungkin apa tuh gilo. Jadi wajar dia tidak puasa. Ini RT kami Pak Ustaz. Tidak mungkin. Ini bukan RT di sini Pak. Tidak mungkin perlu kami menunjuk orang gilo sebagai RT. Oh, mungkin nomor rompek Pak. Apa ya Pak Ustaz? Yang sedang halangan. Ini laki-laki ke Pak Ustaz, laki-laki. Atau mungkin siap melahirkan. Ya tidak mungkin lah Pak Ustaz. Kaum muslimin tahu dia syarat daripada berpuasa. Ilmu itu. Tahu dia rukun puasa. Rukun puasa kan cuma 2. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Cuman masalahnya, masuk pelajaran nomor 3-nya, kalau cuman sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasa, itu puasa puasa orang umum. Jangankan awak yang sudah dewasa dan tua, anak kecil pun ikut puasa. Tengoklah anak awak Pak, TK puasanya. Apa beda puasa TK anak cucu awak dengan puasa awak? Pastilah beda. Kalau anak-anak puasa yang penting satu syaratnya cuman itu. Tidak makan, tidak minum dengan sengaja. Itu nomor 1 tuh, yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum. Tapi kalau tidak sengaja, nak batal puasa. Ibu pulang dari pasar jam 11 siang, tak ada orang di rumah, langsung ke dapur buka tudung saji. Kok sedang lupa? Nampak gulai koryang tadi. Gulai cendawan koryang dengan jengkol, ikan salai. Sambal durian apa makan 5 kali bertambah minum 2 galon menonton di TV. Selamat menunaikan ibadah Ramadan di hari pertama. Astagfirullah, puasa burupunya lanjutkan puasa. Walaupun kupori kula bakilek konyang, itu kata Rasul rezeki yang datang dari Tuhanmu. Lanjut. Saya kadang puasa sunat Bapak Ibu. Ibu-ibu kan meletakkan air. Gatal kerongkongan saya minum.
Sudah itu baru ingat, ambo puaso. Itulah rezeki yang datang dari Tuhan. Tapi kalau sedang menanggung ingat, tidak boleh pula dilanjutkan, Pak. Puaso, pura-pura lupa lah beko. Tidak boleh. Allah tahu itu. Yang payahnya awak ni Pak kalau makan bakwan. Ini seri saya ulang. Makan bakwan, tertib makan bakwan. Gigit bakwan masuk lado kutu. Kan gitu. Pas giliran lado kutu tasopik di bibir, berdotak hati. Puaso. Bukan nangis jadi gak apa-apa deh. Gimana caranya Pak Ustadz? Boleh minum? Tidak boleh. Walau seteguk. Tinggalkan langsung semua. Angin kau Pak Ustadz panih, hidupkan kipas angin buka mulut. Karena makan angin tidak membatalkan puasa. Kan minum kalau sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal puasa. Ini mah ulang-ulang kaji lamanya Pak. Cuma kadang kan lupa. Kalau tak ingat, kenapa tak sengaja, tak batal. Ibu pergi ke Bangkinang. Sampai di danau, masuk angin, muntah. Tidak batal. Tapi kalau dimuntah-muntahkan batal. Dah jelas suami nak pulang kerja. Lalu ibu anak ayang bebek pergi ibu ke sumur. Kata suami, tidak sanggup puasa. Entahlah bang masuk angin. Kata suami, batalkanlah. Kalau awang suruh batal, karena kan kami wajib patuh sama suami. Bapak ibu yang berbahagia, tidak pun disuruh suami batal. Yang ketiga mohon maaf. Ini kan ulang kaji nih. Yang membatalkan puasa itu, mohon maaf, bercampur suami istri di siang hari. Tapi tidak ada kalimat kalau sengaja. Beda dengan yang dua di atas tadi. Mau sengaja, mau tidak, batal. Lagian kan tidak mungkin tidak sengaja, Bapak Ibu. Kesepakatan berdua, tidak sengaja. Aku tidak percaya Pak, kalau ada ibu menelepon, masalahnya Pak Ustaz tidak sengaja. Tidak mungkin tidak sengaja. Tapi walaupun awak tertawa saat ini, bukan berarti ini tak ada hukumnya. Apa yang awak lakukan hari ini kan cuma berbeda waktu dan tempatnya Pak. Hakikat kejadian sama. Kalau hari ini ada orang melakukannya, di zaman Rasul ada. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, celakalah saya. Kata Rasul, tenang, apa yang menyebabkan engkau celaka? Ya Rasul, bapulah nyebutnya ya. Itu bahasa awaknya Pak. Morek ya Rasul. Ngapo? Ya Rasul, ambo campur suami istri siang hari. Mirah muka Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak sama dengan muka saya, tentu saja beda. Kata Rasul, puasa kau 2 bulan berturut-turut. Mandi. Sedangkan sebulan aja kalau kebontuknya ya Rasul. Apalailah 2 bulan belum. Tak sanggup, kau bebaskan budak. Orang yang datang ke mesjid. Jadi salah satu strategi politik Rasul menghilangkan perbudakan. Ada pelanggaran suruh bebas budak. Sekarang tak ada lagi budak. Buat Rasulullah. Bebaskan budak. Padahal apa hubungannya dengan ibadah pribadi? Menjalar kepada ibadah sosial. Tak sanggup dia Rasulullah. Kasih orang fakir miskin makan 60 orang. Dia Rasul tak sanggup. Kata Rasul, diambil Rasul keranjang kosong isinya kurma nih. Cari orang paling miskin di tempatmu itu, antarkan ke rumahnya ini. Paling tidak kau korban tenaga lah. Bukannya pergi orang ini, malah mendekat kepada Rasul. Ya Rasulullah, bahasa awaknya, apa ya le? Ya Rasul. Yang paling miskin di kampung tu awak. Maka Rasulullah tersenyum. Kalau artikalah senyum Rasulullah itu, ikulah orang tak tentu diuntung. Olahlah miskin gata boleh. Sekarang kan banyak orang cicaknya nak babini 2, babini 3 sunnah. You tengok kemampuan siapa awak. Dan surang ku aja ndak terbeloi belanjonya doh. Anak babini 2 puluh. Sunnah. Memang Rasulullah itu istrinya lebih daripada 1. Tapi tengoklah kemampuan awak.
Ini kadang-kadang tak boleh jadi ustaz sedikit. Ini jangan tersinggung kalau ada je ustaz. Berbini 2, berbini 3. Sunnah. Tengok dulu. Rasul tak pernah menikah dengan perempuan lain selagi Khadijah masih ada. Yang kedua, setelah Khadijah wafat, Rasulullah tak langsung menikah. Yang ketiga, istri kedua Rasulullah itu dicarikan oleh kawan Khadijah. Yang keempat, siapa yang dicarinya? Yang dicarinya, siapa namanya Rasulnya istri kedua Rasul? Mohon maaf, orangnya tua, kulitnya hitam, badannya gopuk, anaknya banyak. Jadi kalau nak menikah yuk, tunggu dulu bini pertama meninggal. Itu syarat tuh Pak. Yang kedua, jangan awak mencarinya. Ini bini tua masih hidup. Dan awak carinan rancak pula. Anak SIMA. Sementara istri Rasul, hitam kolam. Sanggup? Itukah sunnah tersebut? Kembali kepada masalah. Terlalu panjang perlu ceritanya. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia. Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Minum. Nah, ya, makasih Bunda ya. Ambo kacok beleng gini, mungkin karena lote. Makan minum dengan sengaja. Bercampur suami istri kalau sengaja, kalau bercampur suami istri, tapi tak ada kalimat sengaja. Yang keempat, khusus bagi ibu-ibu. Dengan yang kelima, masuk haid, menstruasi dan nipas. Itu batal puasa. Kalau cuma sekedar itu, jangankan awak, anak TK di rumah pun sanggup. Tapi yang awak carikan menahan diri dari yang menghilangkan pahala puasa. Ini kata penitia tadi, tunggu berbunyi Pak Ustaz. Itu berbunyi cuma sekali. Jadi sebelum berbunyi terus Pak, terus. Jadi saya akan terus ceramah sampai nyebut-nyebut berbunyi gitu. Kalau berbunyi baru berhenti. Kaum muslimin yang berbahagia, yang menghilangkan pahala puasa, maka dijelaskan oleh ulama kata saum ada 8 kali dalam Al-Quran. 8 itu kan dipuasukan. Kamim so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Banyak orang ikut puasa, menahan diri dari yang membatalkan, tapi tak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Matonyo indak berpuasa. Puasa mato ompek, puasa hidung 2, puasa telinga 1, puasa mulut tu yang paling berbahaya Pak. 5 boleh. Puasa perut cuma 1. Memasukkan makanan halal secara berlebihan. Itu tak boleh. Maka dipuasukan itu. Puasa mata 4. Memandang orang dengan tajam di siang hari. Hilang pahala. Memandang orang dengan meremehkan, hilang pahala. Memandang orang dengan mengejek, setelah dipandangnya orang itu bibir kanan ibu itu lari ke samping berbelok ke bawah, hilang pahala. Memandang orang dengan syahwat, lewat anak gadis umur 7 boleh, godang sama tu. Lewat anak gadis umur 71, beda posisi cuman itu. Nenek-nenek maksudnya, mengetek mata. Puasa mata. Puasa hidung cuma 2. 1 mencium bau makanan berlebihan. Yang kedua, mohon maaf, mencium istri di siang hari. Jadi bapak ibu yang memang sangat sayang sama bini, dicium, pulang dicium, tengok waktu. Khusus Ramadan, puasalah dulu. Tak boleh. Kan ada orang kadang-kadang cepika-cepiki. Dada papa, dada mama, bukan tak boleh. Di luar Ramadan di siang hari ini mohon maaf, berpahala tu Bu. Sahabat bertanya, berpahala ya Rasul? Kata Rasul, bukankah di luar sana engkau berdosa? Di luar sana kalau awak cium bini orang kan berdosa awak kan? Maka mencium bini sendiri itu berpahala. Jadi Bu,
kalau ada, mohon maaf ke Pak, kalau ada suami nak mencium ibu, mohon maaf ke Bu, agih aja lah. Yang ngoja pahalo. Ha, ya. Tapi kalau siang hari bulan Ramadan tak boleh. Pak Ustaz, Rasul saja mencium istrinya. Iyo, Aisyah mengakui. Tapi jangan salah. Rasul itu kata Aisyah paling pandai menahan diri. Tak sama dengan awak. Rasulullah itu iman ibadat rem pakam. Berhenti langsung. Awak ikut bolok apa bah? Kosong. Sesalah picit beko menjajahnya ke muka. Itu makanya puasa hidung. Kaum muslimin, tapi yang paling fokus itu apa? Ya Allah. 3 dosa di siang hari Ramadan yang berkembang biak hilang pahala. Mohon maaf ibu anda. Yang pertama ghibah. Payah menahan. Sebab ghibah ni jangan kata menjadi kalimat. Huruf saja ibu keluarkan sudah berdosa. Huruf saja Pak Ustaz. Iya. Orang menghibah ibu menyebut huruf. Oh. Masuk ibu tu. Oh. Oh. Kamu ngompor-ngompori namanya tu. Ngompor tu. U-A-I-U. Kalau vokal masuk namimah, mengadu, dusta dan lain sebagainya. Yang jelas 15 macam dosa mulut ini. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kalau cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, muntah dengan sengaja, bercampur suami istri, banyaklah orang yang sanggup. Bapak Ibu rahimakumullah. Allah juga bunyi lepah dari tadi. Ada tulisannya 6 menit lagi kan nampak. Bapak Ibu rahimakumullah, apa ilmu selanjutnya? Yaitu mengisinya dengan berbagai amalan. 1 puasa, yang kedua tarawih, khusus tarawih. Tarawih itu artinya bertenang-tenang. Maka kalau ada sebuah jamaah masjid musola yang solatnya cepat, sebaiknya hijrah ke tempat lain. Karena solat tarawih itu solat bertenang-tenang. Tapi mohon maaf kepada imam, jangan berleha-leha. Tak sama. Tenang bukan berarti berleha. Yang tak boleh betul lagi laju. Kan ada orang solatnya itu, besok bisa, sekarang bisa diketik nanti di rumah Pak. Solat tarawih tercepat di dunia. Keluar pemenangnya orang Indonesia. Tapi tidak usah saya sebutkan daerahnya. 7 menit putus 23 rakaat. Pesertanya sampai ke halaman. Dan setiap malam Ramadan keluar di TV One biasanya. Laju Pak. Untuk gelombang air. Bismillahirrahmanirrahim. Kedang beriang alas dan suratul mustaqim suratul lazinam ta'ala imarim magdum ya laim aladhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah mengikuti di sebuah kabupaten, saya ceramah di situ. Tarawih dulu Pak Ustadz, baru ceramah. 2 supirnya Pak, maksud saya 2 imam. Pertama masuk imam pertama. Oh mak, lajunya ya Allah. Saking jengkelnya hati saya, dulu ambo dari imam tu leh. Muak aku menengoknya leh. Cuman 10 rakaat dia sanggup, dia pun mundur dengan sesak napas. Masuk imam nomor 2, selaju-lajunya. Tarawih itu artinya bertenang-tenang. Puasa, tarawih. Yang ketiga adalah witir. Bapak ibu yang tidak ikut witir waktu berjamaah, boleh Pak Ustadz? Boleh, nanti berwitir bangun tidur. Tapi yang sudah berwitir di masjid ini, 3 rakaat tersebut, jangan nanti berwitir lagi di rumah, walaupun menambah solat malam, solat tahajud. Yang keempat, membaca Quran. Jadi Ramadan identik dengan ibadah Al-Quran. Elok awak membaca Al-Quran kalau bisa punya target. Saya ini yang paling berat Pak. Kadang awak ringan menyampaikan awak sendiri. Baca Quran. Yang kelima, sedekah. Wabil khusus lagi memberikan takjil atau berbuka kepada orang yang sedang puasa. Ini pahala orang yang puasa. Lalu orang ini bersedekah, dapatnya segodang ikut oleh pahala.
2 orang disedekahkannya sebesar ini lagi. Makin banyak orang yang berbuka dengan sedekah awak, maka makin banyak pahala yang bakalan awak terima. Seperti orang yang melakukan puasa tersebut dan pahala orang itu tidak dikurangi. Jadi ada di sebuah tempat masjid atau musola, kebiasaan mereka menstandbykan di situ perbukaan. Elok tuh Pak, ibu-ibu, elok itu. Antarkan ke situ bakwan, cabai kutu, kicap manis, letakkan di situ, kopi susu. Oh, setiap orang yang berbuka situ dapat pahala. Sebenarnya hidup awak ini kan sederhana, ngumpul-ngumpul pahala. Dari situ dapat sedikit, ceramah malam dapat sedikit, tarawih dapat sedikit, kumpul, akhirnya banyak masuk surga. Cuman awak sekarang ini kan tidak tahu berapa jumlahnya. Jangan bapak ibu terpesona dengan sholat subuh saja tadi, zikir segala macam. Sebab jumlahnya awak tidak tahu, kata Ali. Baru awak tahu berapa jumlah amal awak yang awak kumpulkan ini setelah besok masuk ke dalam kubur. Kalau sekarang memang iya 27 derajat nih Pak, pahala subuh dah disebut. Cuman pengeluaran awak lupa. Sampai di luar musoji, Pak salahkan imam. Habis imam kok panjang ayat minta ampun. Apa yang dibacanya Bu? Kalau tidak sabihis waduha. Padahal sabihis waduha tidak panjang. Itu surat pendek. Kenapa terasa panjang? Karena ibu tu ina apa ina? Qul huwallah, ina atina, qul huwallah. Ramah tadi nak joleh panjangnya minta ampun. Padahal malaikat saja ngumpul. Jadi kalau awak cerita nanti tentang kekurangan ustaz yang ceramah subuh itu, habis pahala apa? Makanya beko jangan cerita sama salahan bo. Kalau bapak nak memuji, puji saja, jangan betapi. Enak ceramah tadi ya, titik. Jangan betapi, tapi ustaz lasak minta ampun. Habis belum. Kaum muslimin yang berbahagia, ngumpul-ngumpulkan amal, sedekah. Puasa, tarawih, witir, sedekah. Baca Quran, sedekah. Yang keenam, yang terakhir, yaitu iktikaf. Maksudnya, banyakkan kegiatan di dalam masjid 10 hari pertamanya. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, itulah amalan-amalan yang bakalan kita lakukan. Terakhir, semenit lagi, apa yang kita dapat kalau kita mau melayani Ramadan dengan maksimal? Yang pertama, ampunan. Makanya kata Rasulullah, rugi seseorang yang diberi kesempatan jumpa Ramadan, tapi tak kala Ramadan meninggalkannya, dosanya belum diampuni. Berarti yang kena dapatkan satu, ampunan total. Yang kedua adalah pahala yang dilipat gandakan. Hitung-hitungnya beda. Wajib di bulan ini, wajib di bulan Ramadan, hitung pahala beda. Sunat di bulan ini, sunat di bulan Ramadan, hitung pahala beda. Pahala dilipat gandakan. Yang ketiga, doa dikabulkan. Berdoa di bulan ini dikabulkan Allah. Tapi di bulan Ramadan, apalagi saat berpuasa, kononta lagi saat akan berbuka, lebih dikabulkan Allah. Yang keempat, yaitu didekatkan ia kepada surga. Datang seorang sahabat Abu Umamah, ya Rasulullah, ajarkan aku sebuah amal yang cepat mengantarkan aku kepada surga. Kata Rasul, hendaklah engkau berpuasa. Karena Allah katakan, kullu amal ibnu adam lahu illa shaum. Setiap amal Adam itu untuknya illa shaum, kecuali puasa. As-saumu li, puasanya untukku, wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan membalasnya. Apa yang kita tunggu sudah datang Bapak Ibu, sudah berbunyi. Dari tadi sebenarnya saya menunggu-nunggunya. Mudah-mudahan yang terpenting kita bisa memahami, berangsur untuk mengamalkan, selamat bertarhib Ramadan, menunaikan ibadah Ramadan. Insya Allah Allah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga bertekadlah menjadikan Ramadan seakan-akan Ramadan terakhir dalam hidup. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan.